Nafsu perang Israel seakan tak pernah padam. Tak cukup menyerang Gaza, kini serangan terbaru Israel merambah ke negara tetangganya, Lebanon dan Suriah. Sepanjang Sabtu 22 Maret 2025, dilaporkan lebih dari 200 serangan diluncurkan militer Israel. Apa yang sebenarnya diinginkan Israel? Mengapa Israel membombardir 3 wilayah tetangganya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Jumat 21 Maret 2025, IDF kembali meluncurkan serangan udara ke Suriah. Kali ini, 2 pangkalan militer di Suriah tengah menjadi sasaran, termasuk pangkalan di kota Palmyra. Serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Lembaga Pemantau Perang Syrian Observatory for Human Rights. Lembaga ini menuturkan pesawat tempur Israel telah menargetkan pangkalan udara militer di Palmyra. Serangan ini menjadi bagian dari rangkaian operasi militer yang dilakukan Israel sejak pemerintahan Bashar al-Assad digulingkan. Pemerintahan baru yang kini menguasai Suriah dianggap sebagai ancaman oleh Tel Aviv. Israel mengeklaim tujuan serangannya adalah untuk mencegah agar senjata tidak jatuh ke tangan pemerintahan baru Suriah yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas regional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan ia menolak kehadiran pasukan dari pemerintahan baru Suriah di selatan Damaskus. Netanyahu ingin kawasan tersebut didemilitarisasi sepenuhnya. בסוריה, כוחות צה"ל יישארו בכתר החרמון ובמרחב החיץ לזמן בלתי מוגבל כדי להגן על יישובינו ולסכל כל איום. כדאי להקשיב. לא נאפשר לכוחות של ארגון ה-HTS או לצבא סוריה החדש להיכנס לשטח מדרום לדמשק. אנחנו דורשים פירוז מלא של דרום סוריה במחוזות קונטרה, דארה וסווידה מכוחות המשטר החדש. Aksi Israel menuai kecaman keras dari Kementerian Luar Negeri Suriah. Mereka menuduh Israel menjalankan kampanye sistematis untuk mengguncang stabilitas negara. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Militer Israel terus menyerang Gaza termasuk menargetkan rumah sakit dan wilayah yang sebelumnya dianggap zona aman. Di Rafah, Gaza Selatan, Israel mulai mengepung dan menyerang wilayah tersebut dan memaksa warga Palestina pergi mengungsi. Pasukan Israel juga telah mengepung daerah Tal al-Sultan di Rafah. Sementara di Gaza Utara, operasi Israel digencarkan di Bet Hanun. Di Khan Yunis, pasukan Israel menyerbu gedung bedah di Kompleks Medis Nasser dan menyebabkan kebakaran besar. IDF dan Badan Intelijen Israel Shin Bet menyebut serangan itu menargetkan anggota Hamas utama di rumah sakit tersebut. Israel berulang kali mengeklaim serangannya yang menargetkan Hamas dilakukan dengan hati-hati. Namun kenyataannya, warga sipil terutama perempuan dan anak-anak juga masuk dalam jumlah korban tewas. Klaim Israel dinilai tak berdasar dan tak didukung bukti di lapangan. Bukti yang ada justru menunjukkan bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil menjadi sasaran yang disengaja. Hal ini dikatakan oleh peneliti di Middle East Council on Global Affairs, Omar Rahman. Jumlah korban tewas warga Palestina telah melebihi 50.000 orang, termasuk 17.000 anak-anak sejak serangan Israel dimulai pada 7 Oktober 2023. Serangan Israel juga melukai lebih dari 113.000 warga Palestina di Gaza. Ketegangan antara Israel dan Lebanon pun meningkat seiring operasi di Gaza dan Suriah. Israel mengeklaim serangan udaranya di Lebanon menargetkan puluhan target Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan udara Israel di kota pesisir Tyre, Lebanon Selatan menewaskan 1 orang. Serangan lainnya terjadi di Klaileh, Tenggara Tyre, melukai 4 orang. Israel juga meluncurkan serangan di Zibkin, Tenggara Tyre.
Media resmi Lebanon melaporkan 2 anak termasuk di antara 5 orang yang tewas dalam serangan Israel di kota selatan Tulin. Kelompok Hizbullah di Lebanon menyatakan tak terlibat dalam serangan roket ke Israel Utara dan menuduh Israel mencari alasan untuk menyerang Lebanon. Hizbullah mengeklaim tetap berkomitmen pada gencatan senjata yang disepakati pada November 2024. Biasanya, jika ada serangan dari Lebanon ke Israel, Hizbullah akan diam saja. Tetapi kali ini, Hizbullah secara terbuka menyangkal keterlibatan mereka. Menteri Pertahanan Lebanon Michel Minasa menuturkan militer Lebanon mulai menyelidiki siapa sebenarnya yang menembakkan roket ke Israel. Ia juga meminta negara-negara pendukung gencatan senjata untuk menekan Israel agar berhenti menyerang. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam memperingatkan operasi terbaru Israel di perbatasan selatan akan membawa bencana bagi Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun pun mengecam pihak-pihak yang dianggap mencoba mengacaukan stabilitas di Lebanon. Aoun juga meminta agar semua pihak bekerja sama mencegah konflik semakin memburuk. Militer Israel Zahal menyebut serangkaian serangan ketiga negara tetangga merupakan perintah Netanyahu. Netanyahu menuduh 3 negara tersebut tidak mau berdamai. Padahal kenyataannya, Israel sendiri yang tidak menyepakati gencatan senjata dengan Hamas dan menjalani kesepakatan tersebut dengan Hizbullah di Lebanon. Di samping itu, Netanyahu dinilai menggunakan perang untuk mempertahankan kekuasaannya. Dengan terus mengobarkan konflik, Netanyahu bisa mengalihkan perhatian warga Israel dari masalah politik dalam negeri, termasuk protes warga terhadap pemerintahannya. Sebagian besar warga Israel menginginkan negosiasi, bukan pertempuran, untuk menyelamatkan sandera yang tersisa. Selain itu, Israel dinilai tak ingin kehilangan cengkeraman di Gaza dengan terus melancarkan serangan yang justru memperburuk situasi sandera. Dengan serangan itu, Israel ingin menunjukkan kekuatan dan mencegah negara-negara tetangganya ikut campur dalam konflik. Serangan Israel ke 3 negara ini bukan sekadar alasan keamanan, tetapi juga karena faktor politik internal, kepentingan militer, dan keinginan mempertahankan dominasi di kawasan. Itulah alasan mengapa Israel menyerang 3 negara tetangganya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar dan ikuti terus perkembangan konflik di Timur Tengah serta berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.